Jakarta, kota metropolitan di mata dunia, kota yang kaya akan literasi budaya, peran anak muda dalam riwayat mereka. Peran vital generasi muda membuat Jakarta lebih terasa sebagai sesuatu yang maksimal. Meski dalam nyata, Jakarta sejatinya tak terlalu ramah. Banyak orang dari berbagai daerah di Indonesia mengadu nasib di ibu kota, mengira Jakarta bisa memberikan kehidupan yang layak untuk mereka. Banyak yang sukses bekerja di sini, tetapi tak sedikit yang kecewa dengan kerasnya kota ini. Peran sosial media menambah kecenderungan bahwa Jakarta identik dengan gaya hidup yang burjes dan hedonis. Hal ini memikat pemuda desa lari ke kota dan terciptanya urbanisasi. Saya Indah Komalasari, selamat datang di Jakarta, kota yang kaya akan literasi dan budaya. Buku kayak ngasih kita akses ke dunia lain yang mungkin kita belum sadar. Sebagai salah satu anak muda yang berasal dari daerah, Jakarta menjadi opsi terbaik saya untuk melanjutkan studi maupun jenjang karir. Saya merasa tiada hari tanpa dibuat kagum dengan bermacam-macam fasilitas serta akses literasi yang ada di kota ini. Ngomong-ngomong soal budaya literasi, dalam sejarah maupun konteks hidup masa baru, Jakarta memiliki sejarah panjang dalam hal literasi, yakni sejak periode kerajaan, kolonial, hingga awal-awal kemerdekaan Indonesia hingga sekarang. Selain itu, Jakarta juga menjadi pusat penting perbukuan dan literasi yang telah berhasil mendorong ekosistem yang lebih kondusif dan bahkan mendapat kepercayaan internasional sehingga ditunjuk oleh UNESCO sebagai The City of Literature. Hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh teman saya yang jauh-jauh dari Bekasi untuk datang keliling kota Jakarta dan mengunjungi beberapa tempat literasi yang ada di ibu kota. Destinasi pertamanya tidak lain dan tidak bukan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berada di Jalan Medan Merdeka, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Fakta uniknya, perpustakaan ini merupakan perpustakaan tertinggi di dunia, dengan akses yang mudah dijangkau, terbuka untuk umum dan fasilitas ruangan yang gratis, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin berkunjung. Dilansir oleh indonesiabaik.id, Ibu Kota Negara Republik Indonesia masuk ke dalam salah satu dari 49 kota lain di dunia yang tergabung dalam jaringan kota kreatif dunia UNESCO's Creative City Network tahun 2021. Dalam hal ini, Jakarta ialah menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang terpilih sebagai kota sastra dunia. Pemilihan itu berdasarkan kategori bahwa Jakarta sebagai kota telah memiliki sejarah panjang dan memiliki potensi besar untuk peningkatan dan pengembangan sastra dan literasi. Jargon Jakarta Kota Literasi terdengar vokal di kalangan masyarakat, khususnya anak muda. Lebih dari 30% toko buku modern Indonesia berada di Jakarta, serta terdapat 5.248 penerbit di kota ini. Dikutip dari Instagram Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengklaim di Jakarta telah tersebar ribuan perpustakaan dan jumlah pengunjung telah mencapai jutaan per tahun. Di samping itu, jumlah pengunjung perpustakaan di 5.600 lokasi di Jakarta dalam 1 tahun telah mencapai 4,5 juta. Luar biasa, bukan? Setelah mengunjungi 2 perpustakaan terbesar yang ada di Jakarta, selanjutnya, saya mau mengajak teman-teman semua untuk berkunjung ke salah satu fasilitas baca yang ada di Taman Kota, yaitu Jakarta Book Hive, yang berlokasi di Jalan Lembang nomor 16, tepatnya di kawasan Taman Situ Lembang, Menteng, Jakarta Pusat. Gak hanya itu aja, hari ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang langsung dengan founder Jakarta Book Hive sendiri, yaitu Kak Farid Hamka.
tanya sih Kak, sebenarnya awal Kakak kepikiran buat membuat Book Hive itu dari mana sih idenya? Gitu? Sebenarnya itu sih perjalanan pribadi ya, karena aku tinggal di Jakarta hampir 20 tahunan lebih in total. Dan baru tahun lalu banget, tahun 2021, aku tuh jatuh cinta sama di kota. Kayak sebelumnya aku selalu di mobil ya, jadi kayak selalu pasti kena macet, kenanya bosen, bising, segala macam. Tapi akhirnya aku mulai jalan dan ngeliat-ngeliat, dan akhirnya aku jadi kayak ngeliat ada banyak banget improvement yang udah ada di Jakarta. Dari tamannya, dari akses transportasinya. Aku ngeliat apa sih yang kurang sebenarnya. Lalu aku mikir, aku juga suka ngebaca banget sebenarnya. Aku ini bookworm banget. Aku ngerasa kalau di luar negeri banyak tuh perpustakaan lah, rak buku publik. Sebenarnya ide Book Hive itu sendiri it's not something new. Kita udah pernah ada di luar lah ya, dengan bentuk-bentuk tertentu. Misalnya di Inggris mereka pakai kotak bekas buat telepon umum, mereka jadiin itu semacam Book Hive. Gitu kan. Sedangkan di Amerika tuh kecil-kecil, lebih kecil lagi dari Book Hive, jauh lebih kecil, itu biasa ada di jalan-jalan gitu kan. Di situ aku ngerasa oke deh, boleh deh kita coba buat adain di Jakarta gimana. Makanya Book Hive pertama ada di depan rumahku secara pribadi. Aku nggak pernah punya ambisi bakal gede, tapi ternyata ada supply, ada demand, akhirnya sampai ada jadi sekarang. Makanya aku akhirnya jadi sedikit kayak wow, ternyata ada juga loh peminat dan juga orang yang bakal support ini ke depannya. Terus kayak pasti kan Kakak udah bikin Book Hive nih. Terus buat kedepannya dong pasti Kakak mikir ini mau dijalaninnya kayak gimana. Terus sistem di Book Hive itu peminjamannya, itunya tuh kayak gimana? Sebenarnya sih konsep yang akhirnya aku mikirin dari Book Hive itu adalah bagaimana kita bisa ngebuat orang lebih suka baca di tempat publik. Makanya kebanyakan Book Hive ada di tempat publik dan taman-taman kota kan. Iya betul. Karena itu juga kesukaan aku nggak terlalu suka tuh ke mall. Kafe lumayan suka lah, tapi kalau menurut aku tuh development Jakarta yang terus-terusan ruang publik adalah mall, itu lumayan berbahaya karena orang kan di mall harus ngebayar sesuatu. Itu ngebuat society yang benar-benar konsumeris dan juga individualis. Aku suka taman, makanya aku taruh Book Hive di taman. Jadi hubungannya timbal balik. Orang yang ke taman tadinya cuma biasa duduk-duduk aja, sekarang bisa mungkin baca. Ngebawa anaknya, kalau misalnya kebetulan ada buku anak di dalam Book Hive, silahkan. Dan juga bookworm yang biasanya adanya cuma di dalam rumah atau di kafe, bisa, oke deh, kita coba keluar, mungkin kita bisa baca bareng sama temen. Makanya kan sekarang juga untungnya komunitas-komunitas lain are developing, bener-bener lagi maju, misalnya Silent Book Club gitu kan. Ya harapannya adalah kita ngebantu, we are propping what they are doing juga gitu kan. Membangun sebuah kota tidak bisa dinilai dengan infrastrukturnya saja. Kerja keras untuk merekatkan persatuan dan meluaskan kesalingpahaman menjadi agenda yang tak bisa ditinggalkan. Dan peningkatan literasi adalah jalan merengkuh keduanya. Literasi jauh lebih berharga dari sekedar membangun ribuan perpustakaan, tapi tanpa pembaca. Dengan adanya berbagai macam fasilitas yang disuguhkan oleh pemerintah daerah, hal ini merupakan amanah besar yang harus diemban oleh masyarakat, terutama generasi muda. Dan jalan satu-satunya adalah dengan berkolaborasi. Pun pemerintah tak boleh jalan sendirian. Masyarakat, dunia usaha, dan termasuk media mesti terlibat bersama menjadi co-kreator dan kolaborator.